Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil hadasi utai bab terangno sebab asal usulnya terjadi hadas. Dia arbaatun, ya te asbabul hadas itu arbaatun maka. Ahadua di salah sijine arbaa iku khuruj yusain iku metune perkara minggu buli sanging dalan ngarepe wong au dibuli utawa diberi wong. Ilal mania kecuali mani. Kemani ora usah mbok arani batal wudu. Toh wis wajibno terus nek wajib adus ora madzhab Syafi'i iku ana intirat itu ilange hadas asghar mergo ilange hadas akbar. Paham ya? Dadi manane lalmania iku mbok arani batal wudune ora ana gunane wong tetep wis wajib adus. Walawin sadalan namun katutup makhrajuhu dalan normale wong. Misalnya ana calanang iklile tertutup. Wan fatahalan kabuka tahta ma'iddati. Mesti wan fatahalan kabuka apa makhraj. Oleh kabuka tahta ma'iddati ana ing ngisore lambunge wong. Fa kharaja mongko metu apa al mu'tadu barang sing biasa. Nakodo mongko rusak apa wudu. Misale ana wong alat kelamine iku ora iso nguyoh. Kemudian ana golongan sing ngisore pusar no. Ngisore pusar ternyata berfungsi untuk mengeluarkan kencing. Karena keluarnya kencing ini di area yang masih wilayah alat kelamin, yaitu tahtal maidah, maka dihukumi batal. Itu syaratnya munfatihu tahtal maidah. Terus syarat batal lagi kharajal mu'tad, yang keluar juga hal yang biasa. Itu koyo uyah itu kan hal yang biasa. Terus Imam Nawawi nambahi wa kadza nadirun nani koyo mengkon-mengkon batal nadirun misale sing keluar barang sing aneh. Kaduden koyo dene adut koyo dene uget-uget utawa cacing fil adhari ing dalam kaul sing ada. Lan ulama iku nyene ana nganggure kan. Sama yo lucu. Jadi misale kowe ditakoki wong, nak ke ulama, lan ulama kan gak mikir. Sing mari batal wudu iku metune apa? Mesti ngomong kan nek kok kubul metu le guyon. Nak kok dubur metu nentut utawa ta kae. Jawaban itu cara ngawam kan bener, pinter, lumayan pinter. Dene cara ulama pertanyaan ini, misalnya saya iki nguyo, jebule sing metu iku set. Kowe nguyo, jebule sing metu iku cacing. Utawa kowe ngising ternyata sing metu ndak taek tapi cacing. Nah, makanya ulama ngendikan sing mari batal keluarnya apa saja yang keluar. Asal lewat kubul atau dubur. Nah, apa saja yang keluar ini biar misalnya ana wong ngising mau metu cacing utawa wong nguyoh jebule metu cacing. Nah, itu kan berarti ana khurujul kharij, apa metune barang sing metu. Nah, itu ya tetap batal. Cek nadir, cek mu'tad, cek nadir, cek mu'tad. Makanya Imam Nawawi ngendikan wa kadza nadirun kadudin fil adha. Wes. Saiki awfaqaha utawa ana munfatih sak dhuwure maidah. Lawa te makhraj iku mursadun katutup. Aw tahta utawa ngisore maidah wa te makhraj munfatihun kebuka, fala mangko ora batal. Fil adhari menurut kaul sing ada. Ana iki aneh-aneh. Jadi misalnya ngene. Alat kelamin iku tertutup. Ya, alat kelamin tertutup, kemudian khurujul kharij itu lewat bolongan tapi faqal maidah, misalnya lewat dodo. Nah, karena dodo itu kan enggak lazim jadi tren wilayah kubul. Sanggup ngono ya. Wilayah kubul itu cara hukum fikih dianggap trennya itu tahtal maidah, ono gampangan ya. Tren ini bakas tren apa? Bakas tren ya. Trennya kubul itu kan tahtal maidah. Nah, saiki misalnya alat kelaminnya seseorang itu tertutup karena aslul khilqah, lahir wis ngono atau karena medis. Kemudian itu dikeluarkan lewat dada. Kan enggak lazim. Kenapa? Nah, karena enggak lazim itu dihukumi sesuatu yang keluar lewat dada tadi tidak membatalkan wudu. Itu jenis apa? Awfaqaha wa huwa munsadun. Atau alat kelaminnya itu terbuka normal, wa huwa munfatihun, dan ada sesuatu yang keluar tahtal maidah, maka itu juga enggak batal karena enggak lazim juga. Dan misalnya kayak kangkang normal, alat kelaminnya iso nguyoh normal. Kemudian tak kesuduk apa gitu di seputar alat kelamin, kemudian uyahnya keluar dari situ. Tapi alat kelaminnya normal, jenis al tahtaha wa amun batilun fala.
Karena enggak dihukumi sesuatu keluar dari alat kelamin tapi dari yang lain. Sementara alat kelaminnya normal. Itu apa? Au tahtaha wa huwa munfatihun. Fala naqdo atau fala yang kudul wudu fil azhar ing dalam kaul sing ada. Pokoknya ini ngaji nganggo tradisi. Pokoknya sanas pulau tuh bisa tapi bakar satu niku. Mun kula cek malih beberapa kali. Pokoknya ngaji ora kudu khatam. Nak sinau kudu khatam, nak ngaji ora kudu khatam. Pokoknya guru iku kon bantu paham tatarruf terus ihtiqa ila bagi. Lagi dijadikan saya Abu Bakar satu. Guru pokoknya ngelatih pelatihan paham tahqiq. Pelatihan paham apa? Tahqiq. Mau fitorofin minat abwab sebagian bab saja dilatih tahqiq-tahqiqnya. Kemudian murid-murid ini berlatih ihtiqa ila bagi. Ihtiqa ila bagi. Tapi tetap sinaumu kudu hatam. Karena kalau tidak hatam itu ya memang resiko ada hal-hal yang nggak bisa dikiaskan. Jadi ibarat titik marahi anaknya golek makanan. Misalnya titik marahi anaknya jagar-jagar atau jagar-jagar dianggap pola caranya golek makanan. Nah, tentu jagar-jagar indukan titik kan di 1-2 tempat. Kemudian anaknya nanti keluyuran kemana-mana dengan teknik yang sama nak golek makanan. Hanya ketika saya Abu Bakar satu Sohibul Anas ditanya bagaimana lau ausoli alimin, kan ada orang wasiat di alimin itu diberikan siapa? Kata beliau diberikan sama orang yang tafaqqih fi babin maksus bab tertentu dia tahqiq. Kemudian dengan tradisi tahqiq ini dia punya bekal untuk ihtiqa ila bagi. Ihtiqa ila bagi. Dia bisa mencari-cari bab-bab berikut karena perbab punya tradisi tahqiq, punya tradisi tahqiq. Caranya gimana ya? Kayak teorinya Imam Nawawi ini. Misalnya tak latih tahqiq. Yang membatalkan wudu itu apa? Tentu kita jawab keluarnya kuyok, kencing atau air besar. Problemnya adalah bisa saja yang dari dubur yang keluar cacing. Nah, daripada gitu terus disabab khurujul kharid apa? Keluarnya barang yang keluar sehingga memasukkan cacing, paham ya? Tapi problemnya begini. Lalu ada orang berpenyakitan alat kelaminnya atau duburnya agak normal, kemudian barang itu keluar tidak dari dubur. Terus ada tren di mana-mana dubur itu tahtal maidah, atau di wilayah situ. Sehingga kalau ada makrot, ada pengeluaran dari wilayah dubur dan duburnya tertutup, yaitu dihukumi kayak dubur, paham ya? Karena trennya sama, sementara duburnya tertutup. Tapi kalau duburnya terbuka, kemudian di wilayah pinggir dubur ada bolongan dan mengeluarkan sesuatu, maka tidak batal karena tetap fungsi duburnya normalnya ini nggak dianggap dubur alternatif. Itu kan pola. Itu jenis apa? Pola. Nah, pola tahqiq kemudian orang bisa ihtiqa ila bagi. Nah, seterusnya juga gitu. Misalnya ada orang punya tangan. Ya ini tangan saya segini. Terus kemudian ada udhun zaid, ada anggota yang tambah. Kemudian tangan saya tambah ke sini. Maka polanya sama. Ini wilayah tangan yang yajibul huslu, ya sudah ini wajib yajibul huslu. Tapi misalnya ada tambahan tangan kok fal adud di sini. Ini kan enggak wilayah yang wajib kena wudu. Ya sudah enggak wajib. Jadi tetap fikih itu tetap ada polanya. Ada polanya. Ya sudah seperti itu. Makanya kata saya Abu Bakar Sato, tidak mungkin orang ngaji sama guru khatam semua. Makanya saya ngaji Wahab Bamun ya tidak semuanya ngikuti. Dan Bamun ya cerita dulu ketika ngaji sama Basiber ya beliau ya tidak semuanya ikut. Kata beliau, usahakan tahqiq di bab tertentu, dilatih setahqiq-tahqiqnya. Kemudian itu bisa kamu pakai alat untuk ihtiqa ila bagi. Tapi tentu baginya juga kita sinauni, tapi kan tetap ada polanya. Ya kode lah, misalnya kalau kau yang pondok seperti ini kan, senajan to kancanan wong 100 kan ngerti polanya. Ono wong mlete kuwi mergo lagi di duwe. Ono sing mlete go nutupi nek ora duwe. Itu kan terus kowe belajar dari jebule wong kelakuane ngene kan tetep ono gagah tenan, ono gagah-gagah kan diri napa. Padha wong serbanan juban yang ono sing niat sunah rasul, ono sing niat nutupi bodhone lewat. Ono sing jebule pancen nganyep ben wae. Ada sekian pola. Nah, terus kowe ape darani sunat ya repot di sing sunat.
Ya, itu kan ya mungkin semua, ada apa? Mungkin. Makanya ulama dari dulu ngendikan ada zayil ulama, ada atazayyi bi zayil ulama, ada ulama betul, ada yang bergaya dengan gaya ulama. Ono wong khusuk mergo di pangeran dulu. Ya ono wong khusuk nutupi bodhone ben wibawa. Nah, udah kan ora wanita kok hukum. Waduh, napa? Nah itu kan dari sekian pola itu kita akan tahu. Itu jenis tahqiq di satu bab, setahqiq-tahqiqnya, kemudian yang lain tidak hilang. Itu cara pikiran saya tak sebenarnya. Kalau rata kalau pondok Fataman Wahab Pak Wulan, kan rapat dicocok. Akhirnya berngaji Wahab, ngaji sopo ya rata. Urut syarat rukun nikah. Paling tidak anakku misalnya belajar syarat saib itu 3, pembatalnya 11. Kan bejo mikir. Jadi barang mesti ono syarat rukun, ono pembatal. Akhirnya ono nikah ya syaratnya apa, pembatalnya apa. Kan polanya sama. Syarat sahnya wudhu apa? Pasti ada pembatalnya apa? Nanti sholat juga gitu, ada syarat sah, ada syarat pembatal. Nanti misalnya di bab nikah, paling ya ono syarat sah, ono pembatal. Tolak juga gitu, ada tolak sah, ada pembatal, tolak. Akhirnya kan terpola, no? Nah terpola ini terus kemudian kita terbiasa tahqiq. Karena trennya tetap sama. Dimulai dari syarat dan rukun, kemudian ada mana. Nah, terus trennya ya sudah, idas sama al-manek, wal muqtadi menang mana. Pasti dunia itu ada mana, ada penghalang. Ada itu trennya pasti seperti itu. Sama seperti sini, kalau dubur itu tertutup, kemudian ada bolongan di wilayah dubur, tentu ini pengganti. Paham ya, saya ulang lagi ya. Kalau dubur itu tertutup, kemudian ada bolongan di area wilayah dubur, tentu ini pengganti. Karena ini pengganti dubur, kalau mengeluarkan papa yang menjadi batal, karena dia pengganti. Paham ya? Tapi kalau dubur itu terbuka normal, kemudian ada bolongan di pinggirnya mengeluarkan sesuatu, ini kan tidak pengganti. Karena ini tidak pengganti, khurujul kharij dari sini tidak batal. Di sini au tahtaha wa huwa munfatihun. Salah. Polanya seperti itu. Fil adari menurut kaul sing apa? Asal itu sing kaping 7 zawalul akli ku ilange akal illa nauma mumakkinin, kecuali turune wong sing tamkin makadaru ing nggon lungguhe mumakkin. Nah yang seperti ini itu asli kau Imam Nawawi, saya Imam Rafi'i. Jadi yang diceritakan takrib itu wes istihati so ikut takrib. Ya saya ulang lagi ya. Sebenarnya teks asli dari kan takrib kan yang hidup Imam Nawawi juga kan sering kaulan Nawawi kata ya. Saya ulang lagi. Takrib itu wes kreatif. Kalau ketemu Habib Sujak ya tak protes. Ya tak protes itu. Ini istihati jenengan untuk mewakili Imam Nawawi. Karena kita tidak pernah tahu. Nah ini kitab takrib kan diterangkan. Nah ono wong turu lungguh. Itu syaratnya kudu ora wong turu. Mergo wong turu kemrompong. Jadi rawan bas-bus ngentut gak roh. Ya kira-kira cara Habib Sujak kok kangkang subuh keturun tak kok. Ayo sing gendut langsung sholat, sing turu wudu sik kira-kira. Karena dia kan masuk kan aneh takrib kan begitu, aturannya kan gitu. Tapi ternyata di teks Imam Nawawi mau zawalul akli illa nauma mumakkinin, maka tanpa ada tafsir cek lemu cek kudu. Ya sudah kita ikut dengan usah tafsir lah kok repot kok. Ikut dengan usah nah. Gak usah tafsir itu sering disebut mu'in wa itlaqu kalamihi kan. Mesti itlaq itu asli teks atau itlaq tanpa catatan detik. Ya sudah itu ikuti saja. Paham ya? Itu jenis apa? Itlaq. Di sini kan pokoknya asal tidurnya itu mumakkinin makadahu tidak batal. Tidak membedakan benas samin walazil antara orang lemu dan orang kuru. Tapi kalau di takrib kan ada filosofinya. Nah, wong kuru itu ngomprong, berarti nggak ada tekanan bokong yang dubur. Paham ya? Makanya di potensi ngentap-ngentut. Karena wong lemu kan uripe bokong kok. Kena lungguh, iku dubure kesumpet. Iso ya ono takrib terus berarti enggak batal. Lah saiki apa terus gedut-gedut. Iso gak ngentut pas lungguh, sing gedut-gedut. Sisa. Ya berarti teori itu salah berarti. Nyatanya sing gedut ya iso. Ono takrib. Ya tapi istiadat ulama itu baru. Ya, tapi nek ana sing murah ada sing gampang wae kok repot. Ya. Ya tentang takrib kan ngoten ya. Dadi makinin ada apa? Yang kuru, hazal atau hazil itu harus apa makori ini ora ana beda umat tajabin ana tunggang. Nek sing ana tajabin kuru niku batal. Makanya kalau seperti ini kita ngikuti riwayat saja. Zaman para sahabat do saringan dari Nabi surat Isa
Nyatanya mereka Nabi rawuh langsung sholat semua tanpa wudhu dan di situ nggak ada riwayat pembedaan antara yang lemu maupun yang wudhu. Itu jenis itlaq, apa? Itlaq yang dari zawalul akli batal wudhu illa nauma mumakkinin maka dia macamnya memakin ya ampun mungkin tapi memakin mau kata tamkin. Asalisu tekang kaping 3 iltiqa ubasarot tayir rajuli wal marati. Ya iltiqa ubasarot tayir rajuli wal marati. Ketemune kulit lorone wong lanang nang wedok. Ila mahroman kecuali ketemu mahram. Kok ila muharraman kecuali ketemu wong sing diharamno nikah niki sami. Iki kuna nak maca kadang mahroman, kadang muharraman. Mahramu man harama nikahu. Muharraman ya muharramun nikahu. Mergo sangko hurmat alaikum ummahatukum hurrimat alaikum nikahu ummahatikum. Enggak mungkin ibu kita diharamkan kita haram apa? Mesti haram nih. Ini dari mahram yang haram di itu koyok ning TV sinetron. Angger pacaran jangan pegang belum mahram malah lucu. Itu wedok bojo ora ana dadi mahram. Nek kadang santri yo katut. Goblok kok ora barbar. Goblok kok dimasifno no. Mulane keliru. Dadi jenenge bojo iku mesti ajnabiyah. Paham? Mulane oleh dikeloni mergo ajnabiyah. Nak mahram iku wong sing haram mbok nikah. Mulane ra batal wudu, kok nyekel anak, nyekel ibumu iku gak batal jenenge mahram. Nah bojo iku gak mahram, bojo jenenge bojo yo. Babonane ngono wae. Babonane salam iku jenenge bojo. Iku nak salam demek. Kok ajnabi. Mana oleh dinikah berguna kok ajnabi. Mau bojo mahram malah haram dinikah. Paham ya? Jadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi mahram bin nasab itu pintu. Terus mahram bin rodok ya akhirnya pintu. Tapi sing mujmaleh loro. Iku umur rodok ambek uktur. Terus ketambahan mahram bin musahara. Apa? Mahram bin musahara itu mau loro. Loro itu sing mantu ke mertua bimujarradil abdi, sing mertua ke mantu itu ngenteni betul. Jadi rodok walian. Jadi misalnya salam Rabi Zainab. Zainab itu anak perawan Sri. Yes. Iku nak sekedar Rabi Zainab Sri rong mahrame salam. Ngenteni salam wis hubungan intim mbek napa? Zainab. Paham ya? Paham ya? Ini disebut apa jenenge? Min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi ya tak baleni ya. Misale Nabi Rondo duwe anak Sri, Srine perawan. Salam pondok kesuwen ketua kan sesuai selera seneng perawan iki lah. Mondok nak ketua ngene-ngene. Aku de kanca iku praktik. Joko wis ketua itu. Tak Gus kok modul saiki sumur telu loro tak tapi ana iki. Kok mulai ra seneng perawan. Perawan iki kaya anak. Jadi nek wis ketua iku selerane berubah. Ora cah cilik-cilik kaya anak lah. Mulane iku kurang rabi kok. Ora perawan iki kaya periode. Anak Rabi Zainab iki dia anak Sri iku mahramane si Bimsaro ngenteni ke dimak sini. Paham ya? Mane disebut fa ilam takun tapi nak waliane napa? Salam Rabi Sri. Ya salam Rabi Sri. Iku bimujaradil abdi Zainab wis dadi mahram. Mahram Bimsaro. Jadi nak mantu kalau balen malih mantu mau bimujaradil abdi mertua wis musyawarah. Jadi kados kula pas nikah ambek istri kula pas menika pintu paham ya? Mertua kula langsung mahram bil musyawarah. Paham? Tapi nak walian napa? Walian mbok esuk mbok nikah iku anak prawane dadi mahram musyawarah ngenteni wis paham ya? Ngene nak mantu ke atas bimujaradil abdi. Tapi nak mertua mbok rabi ya ora mertua ora. Ya enak kok ora. Iku mahram istri. Jadi wis iso bareng kok enak mbok rabi kok Sri Ayu lah. Sik Pak, Mbak. Nah, kancane bapak di konco sini Rodi. Mungkin cerita iku malah walian. Jadi
Kanjeng akrabe bapak yo mondok rada ketuan dadi cerita. Wong dene rabi bapak kiai. Bapak jadi dene rabi bapak kiai. Itu ngelamar perawan. Ya perawannya menurut doa ayu rapi-rapi ya. Orang ngelamar kan tipe ibu ya. Ibu itu rondo, tuh yang ibu. Ibu yang metu ibu nih kan. Ibu mau buka kalian jenengan. Jadi kalau lucunya ibu film. Ibu yang ngomongnya, dok kayak saya perawan gampang ya rapi aku sih. Itu Pak, jadi selera aku. Ya, aman. Selera itu hilang. Ya, jadi kalau bersekolah enggak itu. Kudu hati-hati. Perubahan apa? Selera. Merasa mati lah, aku orang. Tapi itu mungkin, apa? Itu mungkin. Itu misalnya umur telur kasih. Kan kau adikmu. Saya terus lampu merah ini, apa? Tapi jadi memang mahram itu kan ada 3 ya, mahram itu ada 3, nasab ada 7, bironto itu juga akhirnya 7, tapi yang musmalah tentu ada dianya ibu sama uktur-uktur. Terus ketiga mahram bil Muzaharah itu kalau ke atas di mujaradil akdi, kalau ke bawah itu bidukul ikut waroba ibu kumulati hudurikum minisai kumulati ilam takuno gafal kusina terus ada mujaharah 1 yang tentu ya wahala ilu abna kumulati naminaslatikum. Jadi saya dengan istrinya Hasan itu berarti atau Mbak Winda dengan suaminya Bifa. Jadi maksudnya nasab muzaharah itu yang jelas itu bisa tadi, yang lainnya kan otomatis karena memang bawa anak-anak, ibu jenis Hasan ini jenis apa? Wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum, mantu dari anak kandung. Nah, catatan anak kandung itu penting karena ada cerita Zainab, apa? Jadi Rasulullah nanti ada anak angkat jenis Zaid. Kami Zaid itu pernah nikah sama Zainab. Tapi Zainab di nikah Nabi itu gak apa-apa karena Zaid bukan anak kandung. Yang benar-benar gak boleh itu Nabi menikahi mantu dari anak kandung. Gitu makanya ana wahala itu abnaikumul ladzina min aslabikum, yang menjadi mantu mahram itu kalau mantu dari anak kandung. Bang itu terus apa mahram itu ada 3. Yang asli tentu yang juga tadi nasab terus ada mahram birodok, ada mahram bil asalisu. Terus wal mar'at adar wal mal musuh iku kalamisin fil adar. Wal mal musuh tei wong sing posisi terpegang iku kalamisin koyok posisi pemegang fil adar. Jadi cara madzhab Syafi'i pemegang maupun yang dipegang sama-sama wudunya batal. Tapi banyak ulama Syafi'i juga mengatakan mau sing lamis batal malmusnya enggak karena dia korban apa? Ya misalnya ono wong ngambung cawe itu tentu yang haram kan yang ngambung, korban kan enggak bisa kena hukum. Makanya di Mahali diterangkan menurut Kausani intiqal wudu ilamis dunal malmus karena malmus ini objek ataupun korban. Itu ya masih internal madzhab Syafi'i. Kalau Allah menghentikan awla mastumun nisa ketika itu Allah kan cerita semuanya subjek. Ya semuanya subjek. Kamu kalau batal wudu karena ngising harus wudu. Kamu batal wudu karena aula mastumun nisa atau kamu memegang perempuan. Itu kan Allah cerita tentang pemegang, bukan yang dipegang. Makanya banyak ulama mengatakan lamisnya saja yang batal, malmusnya tidak. Nah karena itu beredar juga di era Imam Nawawi. Imam Nawawi beliau mengatakan wal malmus kalamisin fil azhar. Nunjukno nak muqabilul azhar. Al-malmus ora koyok lamis. Paham ya? Berarti muqabil kalau ladar ya. Al-malmus laisa kalamis. Fayan taqidu wudu lamis dunal malmus fi muqabilil azhar. Paham ya? Karena tadi ketika awal cerita itu yang dibatalkan kan para subjek. Para apa? Subjek, para pelaku. Allah kan tidak cerita objek. Objek itu kan korban, kan kasihan orang melok-melok kok nopo? Melok batal. Tapi kita tentu mengikuti madzhab Syafi'i yang mainstream. Kalau yang mainstream ya pokoknya wal malmus ya kita tentu ikut. Tapi ya sebagai ilmu kita tetap tahu kalau itu mukhtalaf alaih ya. Sebagai ilmu kita tahu kalau itu mukhtalaf alaih. Banyak ulama yang mengatakan malmus itu tidak batal, yang batal hanya lamis. Jika kalau sampean tawaf sebetulnya masih bisa mengikuti Syafi'i. Karena kita berusaha jadi malmus tidak lamis. Jadi kalau kita tawaf
berusaha masih bisa Syafi'i karena kita kan tersentuh bukan menyentuh. Tapi ya tetap rupok karena kadang gue gandeng bojomu. Kan mesti hilang bojo sito hilang. Gandeng. Oke, ayo amis loh. Iya. Ada regulasi intikal bil kuliah mawon ngake mazhab Hanafi ya mazhab Maliki masih banyak. Paham ya tadi ini. Wala tangkutulan ora rusak apa sawiratun wudune cacile. Wala syak wasarun misalnya kena Allah. Rambut wasinun dan kuku apa sarun rambut sinun untuk ini. Untuk wadufron dan apa? Kuku fil asal. Arrobe masuk kubulil adami demek kubuli anak adam. Tapi sing batal bibat nil kafi kelawan jerone efek. Wakada bil jadid. Lani buat mungkin batal bil jadid khalaqatu kubuli te demek golongane dibul utawa pok apa jenenge khalaqah mana lingkaran apa golongan khalaqah golongan itu. Iki ketara Imam Nawawi ini luar biasa ya. Jadi dia itu wedi istihad tapi butuh istihad. Kok sakjane iku cara hadis juga tahu batas dubur. Karena kemungkinan wong nyentuh dubur itu kan kecil. Kan wong nyentuh dubur kan cawik tok to. Tapi nak kesentuh alat kelamin dakar kan mungkin misalnya pas sarungan ketabrak. Kan mungkin. Jadi yang membatalkan hanya butunul asos. Nah, makanya Nabi itu gak ada di hadis bakas dubur. Nabi menghentikan manmas safar jauh falyatafaddal. Nah, karena teks hadis itu hanya tentang kubur, di sini diterangkan wagada fil jadid khalaqatu dubur karena itu gak ada teks di hadis tentang megang apa? Dubur. Saya ulang lagi ya, kenapa dikasih wagada? Karena Imam Nawawi tahu kalau yang khalaqatu dubur itu gak ada di hadis, yang ada itu manfas safar jauh falyatafaddal. Terus kedua kemungkinan itu kan hampir gak ada. Kan gak mungkin kangkang sarungan kedemek. Kan gak mungkin masa. Nara wong kurang pegawai ya. Paham ya? Kemungkinan saja menurut Anda gak mungkin. Agak niat tenan. Tapi nak kubur kan mungkin. Ya, makanya ditambahi wakaza bil jadid halaqatu duduri karena itu yang tidak mansus apa? Tidak mansus. Tapi meskipun tidak mansus, kalau orang pegang halaqatu dubur itu hukumnya batal. Tapi batalnya syaratnya tersentuh bibat nil kafi ya. Ila farja bayi matin bersedia bayi makewan wayang kundulan rusak bukar mayit. Wayang kundulan rusak bukar mayit berjine mayit wasobir. Wa makalul jabdilan kon potongan. Pada kail antanada kasing asal wakil yati salah tangan sing simpi. Ya asal bodoh simpine fil yati salah fil akhir. Wala yang kudulan ora iso batal apa wudu kira sil asobi kelawan. Jadi kamangane ana wong di wudu mutin bariku nyuwun sewu munggah mayit kesentuh verjine mayit ya tetap batal. Wala yang kudulan tapi mayit gak bisa batal karena sudah mukallaf toh. Jadi wala yang kudulan ora rusak apa rasul lawan iso batal apa rasul asobe apa dhuwure asobe niki. Ngeten iki sing mriki jenenge rasul. Rasul mau yang ngene kok ora ketok sing kene jenenge rasul asobe kene jenenge dzul kafi. Sing kene jenenge batnu. Wala yang kudulan ora rusak apa rasul iki apa kepalan suwe wa makin. Mulang haram bil hadis sebab hadis apa salat. Wa fulan tuwa hamlun safilan gawa musaf wa masuwaro fihi lan wae matane kertas suwaro nek sing perak iku warik kowe ngene nek waro kuwi kertas nak warikun perak bahasa Arab bisa enak dene sekarang itu bahasa Indonesia itu kan bersana sampai sini ya mirip-mirip artinya bahasa Arabku kacau warokun kertas warikun perak jadi bedanya akhirnya ibrun itu sombong Ibarun tua, jadi Ibarun itu sombong. Tapi nanti patah. Ibarun itu apa? Tua. Jadi bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan mirip-mirip. Indonesia sih ekstrim mana? Tua, abis tahu tuh beda kan? Tua, rumah kan? Orang bahasa Arab kan rumah. Abis tahu ya bedanya. Kau tahu bedanya ya agak. Mulane wong sajane bahasa Indonesia itu kan pengetahuan nganggo ya namun. Tapi nak sing nulis buku wong Jawa nulis pengetahuan nganggo A. Mergo wong Jawa perasaan nganggo A iku tabu. Mulane aku agak seminar mbek wong Sumatera Kalimantan niku ketemu nih. Dalam pengetahuan saya ketara yang nikah. Tapi wong Jawa mau muni pengetahuan, mergo nak muni tahu itu ya tahu iki. Bedane bahasa Indonesia Jawa non. Karena perasaannya orang Jawa kan
Ayo ilmu. Oh, mesti punya pengetahuan. Dia mau ilmu pengetahuan. Resiko. Ya, orang Arab ya bodoh. Jadi ada adat tertentu. Wa hamlul mushaf wa masu waroki wa kada jibuhu ala sunnah. Jibuhu ini kulit, maksudnya itu sampul, no? Sampul. Semua sampul itu kan pakai kulit, paham ya? Mulanya sampul mushaf, nak ulama isek dari jilbun, no? Karena hampir semua sampul dari kulit. Tapi maksudnya teman itu orang kok kulit buatan pokoknya asal apa? Sampul, ala sunnah. Wa khori totun dan kantong. Kantong itu, kantong. Kuno itu nak nyon jauh dah kok Quran, dah kok ikan. Jika ini kantong pulau cek menangi, jadi kuno nak bawa Quran kan tengok kantong. Pas sundukun nan peti. Sing di maka itu tetap di dalam koridor dalam sunduk mushafun utai mushaf. Ketika mana? Terus Quran kuno, tak terus wonten nopo kantongnya. Jadi yang bernyata hadiah Quran ya sak kantongan Quran, maksudnya memang kantongan kanggo Quran. Ono sunduk, ono peti ini. Kalau kuno, itu nak ono mushaf ya hukumnya kayak mushaf. Tapi kalau jumlahnya itu lebih banyak menjawab keterangan. Wamalan perkara kutiba kang den tulis sapa mali versi Qur'anin. Krono memang dinggo ngaji Qur'an. Kalau den koyo dene sabak dilakukan. Jadi Qur'an itu tidak harus mushaf penuh. Kalau di Qur'an itu tidak harus mushaf penuh. Tapi misalnya kowe nulis ning bor itu mbok tulis Yasin wal Qur'anil Hakim, maka memegang bor itu sudah menjadi mushaf. Karena ada sesuatu yang ditulis mushaf. Paham ya? Jadi itu jenis apa? Wa ma kutiba di versi Qur'anin tawawin tidak. Lawal asahu temurut kaul asahu khillu hamdihi. Iku halali go mushafi amtiaten ing dalam biro-biro barang akeh. Wa tafsirin ing dalam kitab tafsir. Wa danani rolan ing dalam biro-biro tulisan dina. Jadi misalnya ono Qur'an kowe ape mulai bawa Quran mbok dakok tasem. Asal jumlah barang di tas itu di atas jumlah Quran. Kok intine kowe keceluk gawa tas, ora kok keceluk gawa Quran. Iku wis sah, tanpa wudu, paham ya? Jadi kowe mulai nggawa rangsel, kemudian di situ ada mushaf, kan keceluk gawa rangsel, orang gawa mushaf. Iki jenenge apa? Wal asah hillu hamdihi fi amtiatin wa tafsirin. Kowe ngaji sawi, ngaji jalalain, ngaji tafsir munir, kan keceluke gawa tafsir, meskipun otomatis di situ ada Quran itu boleh. Wadananir, dulu kan ada periode ditulis dua wawu ahad. Tapi istilah wong kan kecelok gawa dinar, orang kok gawa dua wawu ahad. Itu juga boleh tanpa wudu. Lah kol dua rokiyo orang kok haram apa molak malik kertas mushaf diudin kelan kayu. Iya, tapi ya kurang pegawai. Mau aduk ngalai wudu, malah ngenyek orang. Misalnya kayak ra di wudu terus bukan enak nomor tapi malah dagelan mana-mana. Terus terakhir wa anna sofia lan satene cacili al muhdisa kang hadas kula menaku ora usah den cegah sapa sofil muhdis. Mane ora usah fanatik. Nek kados ya umur-umur takmil ngoten nek seneng ngaji syukur-syukur gelem wudu. Gelem lan ora ngaji ya ben ngaji wa anna sofia al muhdis la kultu matur sapa insun Dewi Manawi al asaqu temur kaul asaq iku khillu qalbi wa ruhi iku halale molak malik napa lampiran mushaf diurus dene melangkai wa fila kelan iki foto amat dene sapa lairokin pira-pira ulama sing asli Irak. Ini wong Irak itu walaupun bala-bala matur menjadi mambaul ilmi karena setelah era Sayyidina Ali itu ulama alim-alim dene Irak. Jadi kita tahu ya Abu Bakar fil Madinah, Umar fil Madinah, Utsman fil Madinah. Era Sayyidina Ali sampai enggak sana pindah Kufah, pasti teng Najaf. Kemudian dari Kufah. Sayyidina Ali pindah teng Kufah, mimpin saking Kufah, terus diikuti Abdullah bin Mas'ud, beberapa sahabat pindah Kufah. Makanya sanate kita kudu bangga. Melok qiraah Yasin kudu bangga. Wa Asim qiraah qari'un qari'un. Mulai pangeran gawe kuwi areh. Quran itu turune nang Mekah Madinah. Tapi korek mati ku sanate nazil. Wis pangeran. Ora balen malih. Jadi qari'un makiyun sanate ku nazil. Nazil terlambat tuh Kanjeng Nabi. Qari'un kufiyun padahal Irak atau Arab Saudi penerbangan 2 jam. 2 jam itu jauh sekali. Kalau melaku tak kuat. Penerbangan itu 2 jam 3.
Coba bayang zaman Sidina Ali mungkin nggak nunggu nih. Irak kemudian di sana istilah Irak nama Kufa, Masro, terus Babylon ya dari Irak, Mosul, nama Mosul Sidi. Kalau kalian ini malah, makanya Sidina Ali itu pindah ke Kufa, terus ngaji kalau di Islam. Maka Mekah Medina itu maksudnya secara tempat tetap tidak bunuh dua itu Nasrul Islam, tidak bunuh dua itu Nasrul Islam. Sidina Ali cara berpikir, nak Islam yang Medina itu cukup, ya wes saja itu Nasrul Islam. Termasuk beliau sebagai presiden tidak sembunyi, dia tidak sembunyi juga. Ya sudah akhirnya akabir sahabat sudah mulai tentu. Tidak Kufa itu dekat Basra. Ya cerita terus banyak ulama ngaji Sidina Ali. Ini yang terkenal Hasan Basri. Dan pasti dia murid jenis Habib Adam. Habib Al-Asad, tapi bukan Habib bukan Nabi jenis Habib Asad. Ya terus Maruf Al-Qurdi, terus Sari As-Sakti, terus sanad tasawuf nanti ilah kita sampai kita. Akhirnya yang terjadi apa? Qori'un kufiyun untuk ikan Nabi cepat. Fa'ina asiman akhoda Nabi Rahman As-Sulam bahwa akhodaan Ali langsung akhodaan Rasul. Jadi mau Asim Abdurrahman As-Sulami Ali Sayyidina mau apa? Singkori on Makiyun Abdul bin Kasir bulan. Abdul bin Kasir Mujahid Abdul bin Sa'id cek ngaji Ibnu Abbas. Sempat magon Mekah Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Gitu kan Nabi. Jadi Ibnu Kasir nasibnya rada elek. Padahal Qori'un Makiyun, dia Qori'un Makiyun, namanya sebagai Mahbatul Wafid dulu tepat turunnya. Tapi itu kaji Nabi bulan. Nanti tujuh. Kenapa? Fa'inna akabira sohabah laisu di Makkah wala bil Madinah wa inna makanu bil Madinah era Abu Bakar Umarban era Ali sudah tembus kufur. Lalu itu nih sahabat itu orang yang senang makan Makkah. Perkaranya mereka dipantangan. Kita tidak akan ke tanah yang dulu pernah kita tinggalkan lillahi. Jadi nak dari Mekah itu ardun natrukuha lillah fala na'uduha abadan. Jadi berujuk sampai terus mikir ya Mekah ini kota yang pernah kita tinggalkan demi Allah, maka kita akan kembali ke Mekah. Akhirnya Mekah yang saya rada sial. Kota suci tapi enggak ada kabir sahabat yang hidup di Mekah. Pak Abu Bakar tufiya bil Madinah, wa Umar tufiya bil Madinah, wa Utsman tufiya bil Madinah, wa Ali bil Kufah. Akhirnya sini gone Mekah yang saya sahabat-sahabat kelas yang saya udah lagi bahasa terpaksa karena mau tidak mau harus dibahasakan. Ya kelas B, kelas C kayak Abdul bin Sa'ib, Atab bin Usaid begitu. Nggak ada sahabat yang agak virus. Resikonya apa? Ya akhirnya ulama Mekah zaman itu harus sanatin hasil. Hasil itu ya Abdul bin Qasim ya sepuh, tapi belum pernah muter. Muteran karu-karuan lagi itu kan deh. Sebenarnya mengenai pergerakan ini waktu kalian yang jauh atas Bahasim itu yang kepikiran misalnya, Bahasim itu orang kepikiran. Dalam di murid alim misalnya Mbak Karim terbangun. Bahkan orang Jombang kepikiran pun apa itu Bahasim lewat sarang kayak gitu karena banyak orang alim yang sudah nggak di kepikiran misalnya di sarang. Paham ya? Sama misalnya orang nyari sanadnya Mbak Mahfud harusnya ditermas malah muter ke sarang. Karena sarang ada Mbak Mun, Mbak Zubair, dipakai Mbak Mahfud. Itu kan mungkin. Akhirnya apa yang jadi sentral ilmu bukan Medina lagi karena Ali tidak tembus di Kufah. Sentral ilmu itu di Kufah di Basra. Puncaknya era Syafi'i darani Baghdad Kubatul Islam. Baghdad Kubatul Islam. Jadi wong orang alim larung diakoni alim teng. Akhirnya ketua wali ngantornya nih Baghdad Cabul Qadir Jilani kurang ngantor nih Mekah orang ngantor nih Medina. Kantornya ketua wali nih. Ora aneh ketua wali orang ning Mekah Medina. Nah, itu sebenarnya bener wabi dendam. Ini sing kota suci atau ketua. Ngamuk ya wong wabi perkarane. Cekor itu sing dinggo. Oh, sok ulama Irak, ulama Indonesia ngalahno Mekah. Ini pusat wahyu. Ya berarti ngamuk ya ono sae. Pusat wahyu ora tau ketua, no. Secara sejarah itu kan ada pergeseran apa? Ada pergeseran. Mulane nak Mekah itu kuasai wahyu ono normal di perkara ini. Memang enggak pernah ada asal dari sahabat yang hidup di Medina. Resiko itu. Karena kalau suwon dari sejarah itu biasanya di Irak itu sebenarnya fitnah sana. Ini lebih lanjutan itu gue itu. Tapi itu luar biasa. Akhirnya lucunya
Lughatul Arabiyah itu ora dadi perdebatannya ahli Mekah wa ahli Madinah, tapi perdebatan ahli Basra wa ahli Kufah. Padahal Irak itu ajam, orang itu bahasa Arab ya. Makanya wong lama-lama negara di Irak itu mualla itu orang Arab asli. Tapi saking suwe nono sahabat jadi bahasa Arab pusat. Sayyidina Ali wong alim gak iso bahasa Arab. Sayyidina Ali ora iso bahasa Arab pasaran. Di sana pusat tok. Akhirnya bahasa pusat ora ning Madinah tapi ning Irak. Akhirnya jadi unjer lugat itu ning Basra ben apa. Ada wasani aula ida ahlil Basra wa taro apa akar wa Kufah Basra madzhabul Kufah kada wa madzhabu ahli Basra. Itu pengen. Barang ke Irak pergeser meneh ke Andalusia. Wong Andalusia, wong Eropa, pinter-pinter. Jadi Irak itu kalah di Eropa. Irak pinter-pinter, suwe-suwe wong Andalusia ngaji. Andalusia Spanyol. Orang mau maju pinter-pinter. Masuk Imam Syafi'i ahli qiraat sampai wong Andalusia, Imam Qurtubi ahli tafsir Andalusia, Ibnu Malik. Kau utek Eropa. Utek yang apa orang Induan ganteng merawat diri ngaji. Kau pinter-pinter. Akhirnya bergeser nih Andalusia. Waktu wong ngaji ku ning Eropa. Irak mulai sepi. Ngaji ning Eropa. Ya seneng wong wayu-wayu rada motor sithik-sithik wong Eropa. Akhirnya semenjak itu lama itu rapati bakas aurat. Perkara dia sing daerah Eropa. Jadi lama ya ngalami sekian apa? Bergeser. Tapi ya tetap haram dulu loh. Tetap haram. Tapi rapati bakas. Rapati bakas. Kok pertarungannya wis Eropa. Eropa itu pas Casablanca itu sebagian dari Eropa, sebagian dari Asia Selatan. Ini ada Eropa. Nah, karena ada Eropa ini, nah keliru nih ulama temriko, jono keliru nih jenis manusia. Iku mau merubah ilmu tok, gak tahu merubah peradaban. Sehingga orang Spanyol peradabannya tetap Kristen. Sehingga cerita karena mereka tidak tercerabut ke akar Kristen ketika ada revolusi, orang Islam kalah. Mereka adatnya tetap Kristen. Karena sekali ada revolusi tumbang. Itu beda dengan Irak, Iran, wilayah-wilayah Timur Tengah. Mereka itu ya nyonsawu dulu Kristen Gotik, Kristen Ortodoks. Tapi ketika ada Islam, adat Kristen berubah, dicabut. Bahkan macak Kristen aja tidak boleh. Total. Sehingga apapun ada orang Irak, nyonsawu gak akan jadi Kristen. Mereka saat jadi dibilang. Yang Spanyol buatan. Jadi misalnya gereja jadi masjid ya. Kedua tetap gereja. Jadi itu selawatan. Jadi walian, dia tetap masjid, jadi gitu. Ya saya kan ngotot sing jawab Spanyol saya. Jadi saya bodoh ini. Jadi karena tadi itu resikonya kalau adat ditoleransi, ya Pak. Resiko kalau adat itu ditoleransi. Akhirnya ya orang Irak, orang Spanyol itu dapat merasa memiliki Islam karena ada ya Islam secara ilmu saja. Ya Islam adatnya. Hanya bertahan sekian ratus tahun. Di kabeh kersane pengiran, Yesus kabeh pengiran kersane. Dia tahu tinggal di Islam. Spanyol itu sebenarnya cek masalah. Bermasalah barkah itu sana bahasa Arab al barkah itu. Karena ilat Spanyol al barkah. Tulisannya yang Arab itu al barokah itu. Karena ilat Spanyol jadi al barkah. Memang kamu tulisannya Istana Alhambra tulisannya Arabnya Alhamra karena warnanya merah Alhamra. Karena hak itu kerjaan Indonesia jadi hak itu jadi Alhambra. Tulisannya tetap Alhamra. Kok Taj Mahal itu sana Arabnya Mumtaz Mahal. Jadi Jalan Sin Abbas punya bujuk paling wajib itu sekian panggonan sing istimewa bahasa Arabnya Mumtaz Mahal. Mumtaz istimewa maka itu tempat. Santri-santri orang melok jangan kok bisa. Jadi santrinya akhirnya katon nasional. Mereka ya roye buku. Alhamdulillah. Ono kok jadi tokoh. Jadi dunia ilmu mulai dicek bisa pindah. Nah, resikonya ilmu itu kadang gak senang peradaban, mulanya susah. Jadi ilmu itu tidak solusi, mulanya butuh kita jaga hadorah, takwa, faktor itu. Jangan sampai kita mengalami kalau kesempatan. Ilmu universitas Islam ini peradabannya itu belum. Karena tadi yang jauh yang gereja pun tetap dibentukkan gereja. Masa ini belum. Timur Tengah ramah. Itu diminawar Amri. Terus mana sih rasolat lah ada itu. Wah Indonesia harus jos. Indonesia itu jos.
Orang sholat lah tetap Islam. Oh berindo tuntas nih. Kau apa api aneh berindo? Kau agar kafir serapa ayu. Merasa sholat lah itu. Katanya mau orang sholat. P3. Naruh P3 PKB. Kafir Islam. Walam yusolli walam yasum. Partai non Muslim Indonesia apa juga? Orang apa ayu. Enggak ngangkat. Pasti. Tapi nanti kayak itu belum. Tapi bukan kau berido. Oh minawo. Gak ngangkat. Dulu zaman PKI, zaman Parkindo juga gak ngangkat. Jadi mau menang, loh. Itu Pak P3 itu skor karet itu 4%. Partai-partai Islam 7%. Wah, itu saya lagi berapa persen? Bolos bolos. Waduh kan. Mereka emang Islam di Indonesia sak peradaban. Apa? Mana gerono pecekal narkoba, sopo Ghazali. Ghazali cekal apa? Artis-artis enggak Ghazali atau Abdul Qadir Jilani. Kok kecekal pas narkoba. Wawali cekal. Repot Indonesia. Lah karena tadi Islam itu sak peradaban. Nanti malam yasum malam itu soal. Ada jalur sholat yang terminal tak jadi solikin. Tapi itu hikmahnya apa? Hikmahnya gak iso dirayu mbek wong Kristen. Enggak mungkin baptis. Misalnya jenenge Muhammad dibaptis jadi Kristen. Nama Muhammad. Sekarang saya ikrar Kristen kan paradok apa? Muhammad ketua Islam jadi ini dibaptis. Jadi bingung Kristen di Indonesia. Mungkin baptis dengan Muhammad, Ghazali, Abdul Qadir. Mana kita benar ada di kiai orang tagamu jadi nak sejenak nawe solikin. Pak Warai, mulai sementing jenenge Islam. Karena ini nanti jadi kooptasi masif, jadi pressure masif. Cara gue itu karena kristenisasi di Indonesia terus orang desa tertinggal apa dikristenisasi jenenge Ghazali, Abdul Qadir Jilani, Jalaluddin Rumi, Muhammad, Ibrahim, Sopo Nana Isa, Yusuf. Masih nyerah, masih Karmen, karena harapan. Indonesia itu ndak. Udah bilang. Gua ini kurang sholat lah nak buat dodo. Dodo kenunan kuaji, takbir keliling, gak ngaku. Setelah sholat, sementing takbir keliling. Wah, semuanya gue agama kita Indonesia gue entek hati ini. Mesti pikirannya orang Kristen. Sing ra sholat tuh Islam yang ngono, tenanannya pemenang sing pikirannya. Itu sukses. Ulama Indonesia termasuk Ali Songo itu sukses. Menciptakan Islam tidak sekedar ilmu tapi sakofa. Ulama Indonesia itu. Orang salahnya Islam Nusantara biasa. Wah, orang jeneng gak penting. Itu terjadi Islam secara masif dan itu Nusantara itu rasa gue jeneng. Orang gue jeneng terus firqah Islam itu loro, itu telu dari itu papat. Firqah al-Athirah Islam nanti terus sing belajar kajian firqah Islam dari khazanah baru itu masuk mana ini? Karena Islam kultural, Islam tekstual, Islam macam-macam panjang mana, no? Islam tekstualis, Islam tradisional itu malah ragu baru, bener tambah ono, malah sakit peneliti, hitung pulau telung apa lo kesolan, mal papat limo john, kami ada kesalahan Spanyol tadi, sekali ilmu itu, karena orang Eropa sampai sekarang mau bercita ilmu, sama tadi tadi di Eropa itu biasa nggak tuh antek sinau biasa. Karena itu ilmu, kenapa? Bahkan di Eropa sekarang, di Amerika itu ada fakultas filsafat itu patung yang dipasang itu patung Imam Ghazali. Karena dia nganggap Ghazali itu ilmuwan filsafat, apa? Tidak masalah cara mereka kan orang kata antek kabeh dia itu biasa karena ilmu. Nah dulu Eropa ketika Islam itu tradisinya masih gitu. Jadi senang ilmu tapi falsafahnya belum bisa. Itu Indonesia. Sholat lah wae bodoh ketunan kewajiban pikiran santai. Dia sowan kiai, dia sepuro. Ya saudara gayane Gus. Ya sobat jos.
Nanti mal-mal yang kota ini kok apa yang selamat hari Ramadan kan itu selamat marhaban ya Ramadan Kristen tak kuat mal-mal tengok non muslim lah marhaban ya Ramadan orang-orang kata Kristen itu sama lagi Islam kabeh marhaban kan kuat kan kuat kan jelas kok Indonesia rame saya ono tulisan yang tak kenang abinan, awal jok tengok tulisan ini. Ramadan maksiat leren, bar Ramadan titik itu apa tuh? Bar titik leren itu terus no. Bar Ramadan, oleh maksiat dulu kan. Ramadan, bahasa coba Ramadan maksiat leren. Bar Ramadan, aku sampai madeg numpak mobil. Ya madeg. Bar Ramadan numpak saya kurang oleh maksiat. Bar Ramadan lerennya diterus no. Oh orang Saudi rangar, mau rawon ada marhaban. Indonesia tua ben semua, mau lawan marhaban. Ya, wajib Indonesia. Gamjak no. Kultu ala sohilu komjuar biudin wabi. Sa Imam Nawawi wae memastikan kaulnya nunggu legalisasi orang-orang Irak. Padahal dia orang Syria. Imam Nawawi ini hidupnya di Syria, di Damaskus. Paham ya? Imam Nawawi berketemu di Damaskus di Syria. Tapi karena zaman itu Damaskus belum se-mainstream mana Irak, beliau kalau fatwa hukum itu nunggu babi kotor Irak. Fatwa ini dipastikan atau dilegalkan oleh ulama-ulama Irak. Itu nunggu. No, zaman itu Irak itu luar biasa. Wah. Waman tisabari wong kaya konang yakini sapa man tuhron ing suci au hadasan atau hadas wa syakkalan mamang sapa wong fidit ing dalem waliane tuhur atau hadas yo amila mung nglakoni sapa wong diyakini kelawan keyakinane wong niku aslu baka umakana ala. Misale kowe baru wudu dhuwur kowe yakin nek baru wudu bareng apik jamaah aku mau batal ta ora berarti ora batal mergo kowe yakin wujude wudu mamang wujude hadas. Paham ya? Kalau kalian malah ya, gue yakin nak baru wudhu, eling bener nak baru wudhu. Karena apa sama aku batal tau orang, berarti kata karena gue eling betul wudhu. Tapi awalian, gue berjagungan, berguyon, gue yakin rom wudhu. Bermuai sholat, kita kok baru wudhu, cangkemmu. Jadi yang kita sih rom wudhu, no? Kita sih rom wudhu. Pokoknya, waman tarik orang, au hadasan, syakka, fititi, ya amila mengkelakoni sopong, yakini, lan yakini, buber, atau hadas, waya alasu, baka umakana, kalau tayakona mengkelamun yakini sopong, rumah yang hadas lan buber, tapi wajahilah, lan bodoh sopong, asabiko ing sing disendi, yo fati duma, mongko utai wong wajib yuku wali ane perkara, koblah rumah sebelumnya, hadas lan buber, bila sohin dalam kol asal. Jadi misalnya ini, kowe yakin tenan nak berwudu. Mergo cek eling, mau pas sampai wudu tiduke ceblok, tak jebok. Kan berarti ada eling tenan aku berwudu. Eling tenan apa sampai wudu misalnya tiduke ceblok. Eling tenan ke berwudu. Tapi bariku terus kowe berjagungan terus eling tenan nak ngentot. Mau berarti bisa salah, mergo par ngentot teng arepe. Berarti kan yo eling wudu, yo eling ngentot. Cuma lali dhisik iki yo lali dhisik iki yo. Ya kenangan. Wuduku ambek ngentut. Lha iku terus kok jupuk sedurunge iku kabeh apa? Sedurunge iku kabeh. Padhe cuma kok lan jupuk sedurunge iku kabeh. Sedurunge iku kabeh kan satu eling. Aku mau mbek salam ngentut ning kamar, golek ciduk ning jedhik. Sedurunge iku aku mau ning aula turu, ya turu iku sing sedurunge berarti ora wudu. Awi jenenge apa? Padhe cuma Koblan, apa Fatin Juma? Koblan. Kan dia yakin, yakin hadas tadi. Dia yang tenan nak berwudu. Mereka itu misalnya boleh ciduk, dia yang tenan nak ngentut. Wong Fatin misalnya wong nyeleng ini. Kamu misalnya salah berkorban ngentut. Berarti yo yakin tenan berwudu, yakin tenan banget. Cuma dia lali. Yang dulu mana? Yang dulu mana? Itu caranya kok Fatin Juma.